Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita boleh kembali dipersatukan di dalam persekutuan doa. Kita akan bersama-sama mulai persekutuan doa kita. Saya mengajak kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan kita perlu menyadari bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi kita pujikan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bakal lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami, dan segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami tetap percaya bahwa kasih-Mu dan kemurahan-Mu senantiasa boleh tersedia bagi kami. Bersyukur pada saat ini kembali Tuhan boleh persekutukan kami di dalam persekutuan doa. Dan kami rindu menyerahkan waktu ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Meskipun kami melakukan secara online, tetapi biarlah saat ini hati kami boleh dipersatukan. Di dalam kami boleh membawa setiap pergumulan-pergumulan kami kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama mendasari persekutuan doa kami dengan kami merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan boleh berkati kami, sehingga ketika kami baca, kami renungkan firman-Mu, hikmat-Mu boleh Tuhan berikan bagi kami untuk kami mengerti maksud firman-Mu. Terlebih untuk kami juga boleh melakukan itu dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang memandu dan yang menyampaikan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa kita sore hari ini terambil dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka
dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukan firman itu dalam hidup kita setiap saat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang atlet bernama Joni Eareckson. Ia adalah seorang atlet atletik. Dan suatu ketika si Joni ini sedang berlatih untuk mempersiapkan dirinya mengikuti sebuah turnamen. Namun pada latihan terakhir ini ada satu peristiwa yang kemudian itu merubah hidupnya. Di mana si Joni ketika dia sedang berlatih lompat tinggi ya, dari tempat tinggi menuju ke kolam di bawahnya, terjadi satu kecelakaan. Dan kemudian kecelakaan ini membuat kepalanya terbentur batu, dan kemudian itu membuat dia mengalami kelumpuhan total. Dan tentu dia tidak bisa lagi melanjutkan profesinya sebagai seorang atlet. Si Joni ini adalah seorang yang percaya. Di dalam kelumpuhannya setiap hari dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia terus memohon supaya Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu. Engkau boleh memulihkan aku kembali seperti sedia kala. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah bahwa tidak terjadi mujizat dalam kehidupan Joni, meskipun dia terus berdoa secara rutin. Setiap saat dia mengambil waktu, kemudian dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan boleh memulihkan. Namun yang terjadi adalah tidak terjadi mujizat apapun dalam kehidupannya. Dia tetap mengalami kelumpuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita juga pernah ada dalam situasi yang hampir sama seperti yang dihadapi oleh Joni Eareckson, di mana ketika kita sedang dalam sebuah pergumulan dalam hidup kita, dan ketika dalam hidup kita membutuhkan pertolongan dan mukjizat yang itu boleh melepaskan kita dari setiap permasalahan kita, namun seolah-olah tidak ada jawaban, namun seolah-olah tidak ada karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, dan kita masih terus bergumul dengan setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan tidak jarang di dalam situasi yang demikian kemudian menimbulkan satu pertanyaan, menimbulkan satu keraguan dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengalami hal itu. Mengapa mereka harus tetap percaya kepada Tuhan? Toh dalam segala pergumulan yang dihadapi, Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak menolong saya dan membebaskan saya dari pergumulan saya ini. Sebuah pertanyaan yang kemudian mempertanyakan kembali akan kesetiaan Tuhan, mempertanyakan kembali akan kepedulian Tuhan dalam hidup kita. Namun melalui bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan 16, kita akan bersama-sama melihat dua alasan mengapa kita layak tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Setidaknya ada dua alasan yang dinyatakan melalui bagian ini. Yang pertama yaitu bahwa mengapa saya tetap percaya kepada Allah? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bisa dipercaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu hal yang menarik melalui perikop dalam Ibrani 11. Kalau kita baca secara lengkap ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40, ya kita melihat di situ ada satu tokoh yang itu mendapatkan porsi dicatat paling banyak, yaitu Abraham. Ada sesuatu yang menarik melalui kisah Abraham, di mana ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan
dari negeri orang tuanya yaitu Haran menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan. Dan di dalam janjinya itu Tuhan juga menjanjikan banyak hal di dalam kehidupan Abraham. Dia menjadi orang yang diberkati dan keturunannya akan menguasai tanah Kanaan, dan keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham? Kita melihat bahwa sampai akhir hayatnya Abraham tidak melihat janji itu. Bahkan tanah Kanaan yang dijanjikan, dia hanya beberapa saat tinggal sebagai pendatang di tanah itu. Dan tentang keturunannya itu pun dia sempat meragukan akan janji Tuhan itu, sehingga dia mencari jalan lain dengan dia menikah lagi, dan kemudian lahirlah Ismail. Karena apa? Istrinya yaitu Sarah itu mandul. Ada satu keraguan dan janji Tuhan yang boleh diberikan kepada Abraham. Sepertinya itu menjadi satu janji yang tidak bisa dialami. Namun, apakah kemudian Abraham berhenti percaya kepada Tuhan? Nyatanya tidak. Abraham tetap memegang janji itu. Abraham tetap percaya akan janji itu. Dan dinyatakan, apakah janji itu adalah janji omong kosong? Ternyata tidak. Alkitab mencatat janji kepada Abraham, meskipun dia tidak melihat secara langsung akan janji Tuhan itu dinyatakan, tetapi Alkitab mencatat bahwa janji itu boleh digenapi, dan kita bisa membaca dalam Alkitab. Satu hal yang menunjukkan bahwa terkadang memang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang situasi yang kita harapkan, ya, yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun di situ kita melihat bahwa belajar dari Abraham, dia tetap percaya meskipun mukjizat tidak terjadi. Dia tetap percaya meskipun janji Tuhan belum dinyatakan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang bisa dipercaya. Itu pun yang harusnya ada dalam hidup kita. Ya memang saya katakan bahwa kehidupan kita tidak bisa diprediksi. Ada kalanya kita ada dalam situasi yang baik, tetapi suatu ketika Tuhan izinkan kita dalam satu situasi yang di dalamnya pergumulan. Dan ketika kita berharap mukjizat tidak ada. Mukjizat tidak terjadi. Namun kiranya itu kemudian tidak membuat kita mempertanyakan akan kesetiaan Tuhan, dan kemudian kita mempertanyakan, mengapa saya harus percaya kepada Tuhan? Tetapi kita boleh belajar dari Abraham. Di tengah-tengah janji yang belum digenapkan, dia tetap memilih untuk percaya. Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Tuhan Yesus itu, adalah Allah yang bisa dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus tetap percaya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kehidupan yang tidak ada mujizat itu. Yang kedua, kita melihat bahwa karena kepercayaan kita adalah kepercayaan yang tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani pasal yang surat Ibrani secara khusus ini ditujukan kepada orang-orang percaya dari orang Yahudi asli yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu memang mereka mengalami satu pergumulan sebagai orang percaya. Karena apa? Ketika mereka memilih menjadi orang percaya, mereka harus mengalami intimidasi. Bukan hanya ini intimidasi, tapi mereka juga akan mengalami satu situasi yang itu mengancam nyawa mereka. Ya wajar ketika pada saat itu kemudian mereka bertanya, katanya Tuhan Yesus itu juru selamat saya, yang menyelamatkan saya. Tapi mengapa Tuhan izinkan saya dalam situasi seperti ini? Mungkin mereka ajar menanyakan hal itu. Namun kita melihat, di sini kita melihat bahwa mengapa mereka tetap bertahan di dalam pergumulan itu. Karena mereka tahu bahwa
kepercayaan mereka kepada Allah itu adalah kepercayaan yang tidak sia-sia. Apa yang menjadi ukuran manusia itu berbeda dengan apa yang menjadi ukuran Allah. Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih indah dalam kehidupan kita. Dan itu berbicara tentang sesuatu yang bersifat eskatologi, sesuatu yang bersifat rohani, yaitu bahwa apa? Mungkin kita boleh mengalami penderitaan di dunia, tetapi Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang itu lebih istimewa, satu tempat yang itu lebih mulia, yaitu di tanah air atau tanah surgawi. Tuhan menjanjikan sesuatu bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang saat ini, tapi dikatakan bahwa saat ini adalah sementara dan Tuhan sedang menjanjikan sesuatu yang lebih indah di dalam kekekalan itu. Mungkin kita boleh bertanya, dunia ini sementara, dan kemudian kita bertanya, mengapa saya menderita? Karena kita didesain, kita disiapkan bukan untuk tinggal di dunia, tetapi kita disiapkan untuk menikmati kerajaan surga yang Tuhan sediakan. Jadi mengapa kita tetap percaya? Karena kepercayaan kita adalah kepercayaan yang tidak sia-sia kepada Allah. Karena apa? Tuhan menyediakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Salah satu tokoh yang menyatakan bagaimana karya Tuhan itu luar biasa dikerjakan dalam hidupnya. Meskipun seolah-olah mereka sudah mengalami kehancuran, mengalami situasi yang tidak mungkin bangkit, yaitu Ayub. Tapi kita belajar dari Ayub bahwa apa? Dia belajar berserah, dia belajar menerima, dia belajar untuk tetap percaya di tengah-tengah penderitaannya. Dan kiranya itu pun yang boleh ada dalam hidup kita, di tengah-tengah pergumulan kita, meskipun tidak terjadi mujizat. Ketika kita bergumul dengan sakit penyakit, ketika kita bergumul dengan mungkin pekerjaan dan keluarga, dan kita berharap adanya mujizat Tuhan, tetapi tidak terjadi. Kiranya itu tidak menghalangi, tidak menghambat, bahkan tidak kemudian membawa kita meragukan akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan kita boleh diarahkan kembali bahwa kita harus tetap percaya, karena kepercayaan kita tidak sia-sia dan kita punya Allah yang bisa dipercaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami di tengah-tengah pergumulan kami di dalam dunia ini dengan berbagai problem hidup yang boleh kami hadapi. Kami boleh diingatkan bahwa meskipun tidak terjadi mujizat, meskipun seolah-olah pertolongan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kami, tapi kiranya kami boleh tetap teguh dalam iman percaya kami pada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik, dan kepercayaan kami tidak sia-sia, dan karena Engkau adalah Allah yang bisa kami percaya. Ini firman-Mu, pimpin kami, dan kiranya Tuhan terus memberikan kami kekuatan dan memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita terus berdoa bagi setiap saudara-saudara kita, jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dan dalam proses kesembuhan. Kita terus berdoa bagi Bapak Chandra Surya, kita berdoa bagi Ibu Suprapti, kita berdoa bagi Ibu Isa, kita juga berdoa bagi Bapak Edi S, Jemaat Dono Mulyo, dan Bapak Adi Gunawan, dan jemaat-jemaat yang lain yang kita ketahui saat ini sedang sakit. Kita bawa mereka dalam doa kita, kiranya Tuhan yang berkarya memberikan pemulihan 100% bagi mereka. Kita juga berdoa bagi pergumulan setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan biaya anak-anak, sekolah, dan juga kebutuhan hidup yang lain. Di tengah-tengah krisis ekonomi dan masa pandemi COVID-19, kita bawa mereka dalam doa, kiranya pertolongan Tuhan dinyatakan dan
mereka boleh tetap berharap hanya kepada Tuhan. Yang selanjutnya kita juga terus berdoa bagi gereja kita. Kita berdoa bagi setiap program gereja yang boleh disusun di masa pandemi ini, upaya-upaya untuk sebagai antisipasi pelayan-pelayan yang ada secara online maupun yang beribadah di gereja terbatas. Kiranya Tuhan juga menolong para pelayan Tuhan yang terlibat, Tuhan juga boleh mempersiapkan mereka. Yang selanjutnya kita juga terus berdoa bagi Pos Indono Mulyo dan juga Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kita bawa kedua tempat pelayanan ini, ladang pelayanan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang boleh campur tangan, memberkati dan terus memimpin setiap ladang pelayanan ini boleh menjalankan visi misi yang Tuhan boleh berikan. Yang selanjutnya kita juga berdoa bagi bangsa negara kita, persiapan secara khusus pilkada serentak di Indonesia pada bulan Desember kita doakan, dan juga penanganan COVID-19 kita doakan. Kita berdoa bagi tenaga medis yang bekerja di garis depan. Kita berdoa bagi pemerintahan dalam menangani krisis ekonomi dan solusi-solusi yang boleh dipikirkan. Kita bawa mereka dalam doa. Mari kita berdoa, kita menyatukan hati kita membahas setiap pokok-pokok doa yang sudah saya sebutkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini bersama-sama kami boleh diberikan kesempatan untuk kami menaikkan setiap syafaat kami. Kami terus berdoa bagi setiap anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kiranya pertolongan-Mu boleh dinyatakan. Tuhan berkarya melalui obat-obatan, melalui terapi, melalui apapun yang boleh diupayakan yang itu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga melalui semua itu Tuhan boleh berkehendak dan pemulihan terjadi. Kami juga rindu biarlah di tengah-tengah kondisi sakit mereka boleh tetap percaya pada Tuhan, mereka boleh tetap menyandarkan hidup mereka kepada Tuhan. Kami serahkan untuk biaya yang dibutuhkan, keluarga yang mendampingi, Tuhan juga boleh berkati. Kami juga kami menyerahkan untuk Bapak Chandra Surya, kami untuk menyerahkan untuk pemulihan dari Bapak Adi Gunawan, dari Ibu Suprapti, dan proses pemulihan Ibu Isa, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan juga boleh melawat mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga bersama-sama bersatu hati pada saat ini berdoa bagi Bapak Edi S. Jemaat Dono Mulya yang juga dalam proses pemulihan. Tuhan yang juga boleh memberkati proses pemulihannya. Kami bersama-sama juga berdoa bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan, mereka dalam segala pergumulan yang dihadapi pada saat ini. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha yang boleh diusahakan, kiranya Tuhan boleh berkati dengan hikmat dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh diberikan pertolongan oleh Tuhan, solusi terbaik boleh mereka dapatkan untuk boleh mengatasi setiap problem dan pergumulan yang dihadapi. Kami menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu, untuk keperluan biaya-biaya hidup, biaya-biaya anak sekolah, dan segala biaya-biaya hidup yang lain, dan juga pergumulan-pergumulan dalam masalah keluarga. Dan mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan iman, Tuhan juga boleh kembali berikan kesemangat untuk mereka boleh datang kepada Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa bagi gereja Tuhan pada saat ini, secara khusus dalam pelayanan di masa pandemi. Tuhan juga boleh berkati setiap ibadah-ibadah, meskipun dihadiri oleh jemaat secara terbatas. Tuhan juga boleh tolong jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan juga boleh tolong, sehingga melalui upaya-upaya ini iman mereka boleh dipelihara dan mereka boleh tetap memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga bersama-sama berdoa bagi para majelis, hamba Tuhan, dan juga aktivis-aktivis pelayanan, pengurus komisi yang ada. Biarlah mereka juga diberikan hikmat, memikirkan untuk hal yang terbaik untuk setiap pelayanan di masa pandemi ini. Kami menyerahkan juga Bapak bersama-sama saat ini untuk lembaga pendidikan SKPK, lembaga yang Tuhan boleh karuniakan bagi gereja-Mu untuk didirikan. Tuhan juga berkati pengurus yayasan, koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru, para pegawai, dan juga siswa dan para murid.
biar mereka juga boleh menyatukan hati untuk boleh melalui peranan mereka masing-masing boleh mendukung setiap program sekolah ini, dan tentunya biarlah sekolah ini pun boleh tetap dibimbing Tuhan untuk menjalankan visi misi yang Tuhan boleh taruh ketika sekolah ini boleh didirikan. Kami serahkan juga untuk POSPI Donomulyo dengan segala pergumulan Kubu Kembang POSPI ini, para hamba Tuhan yang melayani di sana, para pengurus yang ada, jemaat yang ada dengan pergumulan masing-masing, Tuhan juga boleh berkati. Kiranya pertolongan-Mu boleh dinyatakan bagi POSPI ini untuk setiap pergumulan yang dihadapi. Tuhan yang menyatakan tepat waktunya di mana kebutuhan akan tempat ibadah yang permanen. Kami juga bersama-sama berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan juga boleh berkati pemimpin negara kami. Kiranya solusi terbaik Tuhan boleh berikan bagi mereka, hikmat bagi mereka untuk mendapatkannya, sehingga boleh memikirkan terbaik untuk pemulihan ekonomi, penanganan COVID-19, dan juga persiapan pilkada serentak di bulan Desember yang akan datang. Kiranya semua Tuhan jagai, aparat keamanan, lembaga-lembaga terkait, mereka boleh bergandeng tangan, bersinergi melalui peranan dan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Setiap calon yang maju, Tuhan juga boleh berkati, dan Tuhan yang juga memberikan visi-misi yang baik, tumbuh pembangunan, kemajuan bagi setiap daerah yang dipimpin. Serahkan juga Presiden Joko Widodo, kiranya Tuhan juga berikan hikmat untuk boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Kami bersyukur ketika Tuhan juga boleh menyertai bangsa kami 75 tahun. Pada bulan ini kami boleh bersama-sama merayakan hari kemerdekaan kami. Kiranya Tuhan juga boleh menolong, kiranya waktu-waktu mengisi waktu-waktu di mana kami boleh mengalami kemerdekaan ini dengan baik, dan setiap kami warga negara dan juga pribadi-pribadi yang terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan bangsa ini pun boleh memberikan yang terbaik bagi perkembangan dan kemajuan bangsa kami. Dan kami juga sekali lagi menyerahkan sepenuhnya untuk setiap doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya, dan kiranya Tuhan yang juga memberkati setiap kami, jemaat-jemaatku yang boleh ambil bagian dalam menaikkan doa ini, sehingga semua boleh dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Dan hanya kami sekali lagi menyerahkan sepenuhnya setiap pokok doa ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan marilah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersama-sama menyerahkan untuk kehidupan kita dan untuk waktu kita ke depan, dan juga untuk ibadah kita pada saat sore hari ini. Bapa kami yang di surga, kami sudah menaikkan setiap syafaat kami, dan kiranya Tuhan yang menjawab tepat waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, persekutuan doa kami. Tuhan yang menolong, kami akan kembali kepada aktivitas kami. Tuhan yang memberkati, kiranya sukacita dan damai sejahtera-Mu boleh senantiasa menyertai kami setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing dalam segala aktivitas dan juga hamba-Mu. Hanya ini doa kami, dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita sore hari ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.